Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola banyak akses point Huawei secara sekaligus agar manajemen pada jaringan kita jadi lebih rapi dan efisien dengan menggunakan salah satu fitur yaitu AP Group yang telah disediakan oleh platform Huawei Ekit. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Video kali ini kita akan menggunakan skema atau topologi sebagai berikut. Nah, pada topologi ini kita akan menggunakan 3 perangkat, yaitu MikroTik Hex Lite sebagai router gateway. Kemudian ada 2 AP dari Huawei, yaitu Huawei AP265E yang akan ditempatkan di meeting room dan Huawei AP361 yang akan ditempatkan di office room. Nah, nantinya kedua AP ini memiliki segmen IP yang berbeda ya. Kemudian kita akan mengoneksikan kedua AP ini ke Huawei Ekit. Oke, pertama kita akan mengkonfigurasi dasar di MikroTik. Nah, di sini sudah tersambung atau terhubung beberapa kabel LAN. Ether 1 yang akan mengarah ke internet, kemudian Ether 3 mengarah ke laptop saya yang digunakan untuk remote MikroTik ini. Kemudian Ether 4 ini akan mengarah ke AP265E yang akan dijadikan ke ruang meeting. Kemudian di Ether 5 akan mengarah ke AP361 yang akan ditempatkan di office room. Oke. Kemudian kita akan mengkonfigurasi dasar di MikroTiknya. Oke, kita mulai dari koneksi dengan internet dulu. Ether 1, apply. Kemudian kita akan mengaktifkan DNS. Oke. Kemudian kita tambahkan address. Nah, 192.168.1.0/24. Nah, ini nanti akan mengarah ke Ether 4 yang akan ditempatkan ke meeting room. Apply. Kemudian tambah satu lagi 192.168.2.1/24. Ini akan mengarah ke office room. Apply. Oke. Kemudian kita akan membuat DHCP server untuk kedua interface tersebut. Kita pilih next, next, sambil dicek. Oke. Kemudian DNS servernya didapatkan dari penyedia internet saja. Kemudian next, next. Satu lagi untuk yang mengarah ke office room di Ether 5. Kemudian next, 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 dan next. Oke. Kemudian kita akan membuat NAT di menu firewall, kemudian ke menu NAT, tanda plus untuk chainnya source NAT, src NAT. Kemudian out interface-nya adalah interface yang mengarah ke internet. Ini adalah Ether 1. Kemudian ke step action.
actionnya adalah password. Apply, oke. Nah, untuk konfigurasi dasar pada MikroTik sudah selesai. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi AP yang nantinya akan jadi perangkat pendistribusian IP melalui jaringan nirkabel. Nah, sebelum itu kita bisa cek ke DHCP server, kemudian ke list. Nah, di sini sudah ada 2 perangkat yang bound, yaitu yang pertama adalah ini merupakan AP265E yang mengarah ke meeting room, dan yang kedua ini itu adalah AP361 yang mengarah ke office room. Nah, kita bisa cek, kita ping. Oke, replay, kemudian ping lagi satunya. Oke, aman. Nah, setelah kita cek dari MikroTiknya aman, kemudian kita akan mengoneksikan kedua AP ini ke dalam proyek yang ada di platform Huawei Ekit. Nah, sebelum itu kita cek dulu apakah router MikroTik sudah bisa terkoneksi internet. Oke, kita cek ke new terminal. Kita ping ke 888. Oke, sudah terkoneksi. Coba ping ke Ekit Huawei.com. Oke, sudah terkoneksi. Nah, kemudian kita akan mengoneksikan kedua AP ini ke platform Huawei.ekit.com. Oke, kita akan mengoneksikan kedua AP ke platform Huawei.ekit.com melalui web browser. Kita bisa masuk dulu. Kemudian kita bisa ketikkan ekit.huawei.com. Klik. Nah, di sini kita akan disuruh login terlebih dahulu. Kita login. Jika belum mempunyai akun, Anda bisa register terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan untuk masukkan account name, email, atau mobile number. Oke. Setelah masuk, berhasil login, silakan ke menu service. Kita klik. Nah, kemudian kita bisa create project. Nih, kita klik saja, kemudian deployment. Nah, untuk proyek skenario-nya ada banyak ya, kita bisa sesuaikan. Untuk kali ini saya akan memilih Enterprise Office. Kemudian proyek name-nya kita bisa kasih nama kantor Yogyakarta. Kemudian masukkan device login password-nya. Nah, di sini kita bisa langsung deploy Wi-Fi SSID. Nah, kita
kita ngikuti defaultnya aja, kita masukkan password. Kemudian kita next. Kita tunggu. Oke. Kemudian kita add device. Kita bisa menambahkan perangkat menggunakan SN, bisa satu persatu atau menggunakan template Excel yang sudah disediakan oleh Huawei Ekit. Karena kita menggunakan 2 access point saja, kita akan menggunakan menambahkan secara manual. Saya sudah mencatat. Ini untuk AP265E. Kita bisa tambahkan 2 sekaligus. Tinggal di enter saja. Enter, kemudian paste, kemudian oke. Nah, jika SN itu valid, maka dia akan bisa tertambah secara otomatis. Kita bisa edit, kita namain ini first name biar lebih mudah. Kemudian finish. Nah, dan enter project. Oke. Kita bisa ke menu device. Nah, di sini kita disuruh untuk menunggu sekitar 2 menit agar device itu bisa terkoneksi dengan Huawei Ekit. Oke, kita tunggu dulu agar AP tidak memakan banyak waktu dalam mengoneksikan perangkat ke platform Huawei Ekit. Sebelum Anda menambah ke dalam proyek, pastikan koneksi internet AP itu stabil. Dengan cara jika kita menggunakan router MikroTik, kita bisa cek dulu konektivitas antara router ke internet. Oke, sudah terkoneksi ya. Kita bisa lakukan refresh dulu. Jika sudah 2 menit sudah terlewati, kita bisa lakukan refresh. Kemudian yang awalnya tadi progress menjadi normal. Nah, ini tandanya kedua AP sudah bisa masuk ke dalam proyek yang telah kita tambahkan tadi. Nah, setelah itu kita akan mengelompokkan AP ke dalam kelompok masing-masing, yaitu nanti kita akan membuat 2 kelompok, yaitu kelompok untuk office room dan kelompok untuk meeting room gitu. Nah, bagaimana caranya? Silahkan Anda masuk ke dalam menu configuration, kemudian ada tab menu yaitu AP, klik. Nah, di sini tadi saat kita membuat proyek baru, kita akan diberikan default SSID yang telah di custom di awal tadi. Karena kita menggunakan default, maka SSID-nya secara default yaitu Huawei Net. Kemudian kita matiin dulu aja untuk SSID yang telah ada, kita matikan. Kita bisa selection satu persatu atau bisa sekaligus, kemudian kita delete. Oke, setelah berhasil delete, kita bisa create.
create. Masuk ke dalam menu create. Nah, sebelum kita membuat SSID, kita tambahkan AP group dulu. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah ada parameter namanya AP group. Nah, kita bisa tambahkan klik titik 3, kemudian kita create group. Klik. Nah, kita masukkan dulu namanya. Yang pertama adalah meeting underscore room. Nah, kita setelah menambah namanya, kemudian kita akan menambahkan perangkatnya. Nah, meeting room tadi menggunakan AP265E. Kita bisa selection. Nah, kemudian kita bisa klik tanda panah yang satu ini. Klik. Nah, setelah berpindah, maka silakan untuk OK. Kita OK. Nah, kita berhasil menambah. Kemudian tambahkan satu lagi untuk office room. Create group. Kemudian kita tambahkan namanya dulu, office underscore room. Kemudian kita klik AP361 yang akan masuk ke dalam grup office room. Klik. Kemudian klik tanda panah 1. Oke. Nah, berhasil. Telah tertambah 2 AP ke dalam grup masing-masing. Kemudian kita OK. Nah, kemudian kita close. Kita OK. Nah, ini belum menambah SSID sama sekali. Jadi tadi hanya menambah AP ke dalam grup masing-masing. Nah, kemudian kita akan menambahkan SSID untuk per grupnya. Masuk ke dalam menu create. Kemudian tambahkan WiFi SSID. Nah, kita bisa tambahkan di sini office room. Kemudian kita sesuaikan untuk encryption mode-nya. Dan masukkan password. Nah, kita klik di bagian parameter AP group. Nah, karena ini office room, maka group name-nya juga office room. Kita OK. OK. Nah, setelah ini kemudian kita OK. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, nantinya SSID office room ini hanya akan di delivery konfigurasinya ke dalam AP group office underscore room. Kemudian kita create satu lagi untuk meeting room. Meeting room. Masukkan passwordnya. Kemudian pada parameter AP group kita pilih meeting underscore room. Oke. Kemudian oke. Nah, oke, ternyata belum masuk. Kita bisa edit. Di sini bisa edit. Kemudian ke menu AP group titik 3 lagi. Nah, di sini kita bisa klik OK. Nah, meeting room, kemudian di OK. Nah, WiFi network modified. Oke. Dengan skema yang sudah kita buat tadi atau konfigurasi yang sudah kita buat,
Nantinya WiFi SSID meeting room ini nanti hanya akan terdelivery ke grup meeting underscore room. Begitu juga dengan WiFi SSID office room. Dia akan terdelivery ke grup office room saja. Jika ada banyak AP, maka AP-AP yang ada di dalam grup yang akan memancarkan SSID sesuai yang dikonfigurasi. Nah, kemudian kita akan membuktikan nih bahwa AP-AP ini, salah satu AP ini, itu hanya memancarkan satu SSID saja, tidak menduplikasi SSID yang lain. Oke, kita bisa cek dulu di wirelessnya, di WiFi, apakah sudah tertambah. Nih, sudah ada 2, yaitu meeting room dan office room. Kita akan menguji dengan mematikan salah satu AP agar membuktikan bahwa satu AP hanya memancarkan satu SSID. Kita coba matikan AP 625E. Harusnya meeting room, SSID meeting room akan hilang. Kita matikan. Oke, kita bisa cek di Winbox. Ini untuk meeting room kita bisa ping. Dia mati. Sedangkan untuk office room dia nyala. Oke. Kemudian kita cek lagi di bagian WiFi. Ini masih ada. Kita coba refresh. Kita coba matikan terlebih dahulu. Untuk interface wirelessnya disable. Kemudian enable. Oke. Dan kita cek lagi apakah masih ada meeting roomnya. Nih. Kita cek office room masih ada. Kemudian di sini tidak ada SSID meeting room. Jadi benar kalau satu AP hanya memancarkan SSID yang sudah dikonfigurasi tadi. Kita coba masuk ke dalam office room. Kita terhubung, masukkan passwordnya, kemudian next. Oke, kita tunggu. Oke, terkoneksi. Nah, kemudian kita bisa cek ke CMD. Karena dua AP yang kita konfigurasi ini memiliki segmen IP sendiri-sendiri. Kita bisa cek IP config. Nah, di sini kita terhubung ke office room mendapatkan IP 192.168.2.253. Ini sudah sesuai dengan topologi. Nah, kemudian kita bisa cek ke Huawei eKit pada menu klien. Kita refresh dulu. Kemudian ke menu klien. Nah, terdapat satu
klien yang sudah terhubung ke jaringan wireless kita. Kita bisa cek, scroll ke kanan. Nah, nih. Klien ini atau laptop saya itu terhubung ke device AP361 menggunakan SSID Office Room. Nah, ini sudah sesuai dengan skema kita bahwa AP361 hanya akan memancarkan SSID Office Room karena penempatannya ada di Office Room tersebut. Nah, begitu pula sebaliknya. AP265E ini hanya akan memancarkan SSID Meeting Room. Kenapa? Karena yang pertama, dia hanya dimasukkan ke dalam grup meeting_room dan penempatannya hanya di meeting room saja. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa coba untuk di AP265-nya. Kita nyalakan lagi AP265i-nya. Kita cek. Oke, udah nyala. Kemudian kita coba matikan AP361-nya. Kita matikan. Harusnya kita terputus. Oke, terputus. Nah, ini membutuhkan beberapa waktu karena AP harus online dulu agar bisa terkoneksi dengan Huawei Ekid. Oke, saat ini AP265E-nya sudah aktif, sedangkan AP361-nya dia off. Nah, di sini statusnya berganti. Yang awalnya tadi AP265E-nya adalah onboarding, sekarang menjadi normal. Namun sebaliknya, AP361-nya menjadi onboarding. Oke. Kemudian kita cek pada wireless apakah sudah ada untuk SSID Meeting Room. Nah, nih sudah ada. Sedangkan SSID Office Room sudah tidak ada lagi. Kita bisa coba connect. Ini masukkan passwordnya, kemudian next. Nah, setelah connect kita bisa cek ke CMD IP config. Nah, pada kali ini kita terhubung ke SSID Meeting Room. Kita mendapatkan IP 192.168.1.253 dan ini sudah sesuai dengan topologi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian kita cek koneksi dengan internetnya apakah bisa ping 88. Oke, kemudian kita ping ke Ekid
www.huawei.com. Oke, terkoneksi ya. Nah, kita bisa cek lagi ke menu klien. Nah, di sini karena kita menggunakan klien yang sama, menggunakan laptop ini, maka kliennya akan tetap sama. Kemudian kita cek, scroll ke kanan. Nah, oke, request cek. Kita coba refresh, reload. Nah, oke. Kita cek, scroll ke kanan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kita terkoneksi dengan IP. Maaf. Di sini kita bisa lihat sekarang kita terkoneksi dengan AP265E dengan menggunakan SSID meeting room. Berbeda dengan awal tadi yang terkoneksi dengan AP361 dengan menggunakan SSID office room. Itu adalah contoh mudah untuk pengelompokan AP berdasarkan SSID yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan penempatan AP masing-masing. Nah, itu tadi merupakan contoh penerapan dari fitur AP Group Huawei eKit. Dengan skema ini, kamu bisa mengatur SSID yang berbeda untuk setiap area secara terpusat dan efisien. Konsep ini sangat cocok diimplementasikan di lingkungan yang banyak areanya seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Bagi kamu yang tertarik dengan produk yang telah kita gunakan tadi, kamu bisa membelinya melalui website resmi kami yaitu citraweb.com dan bisa membelinya melalui marketplace dengan nama toko Citraweb. Bagi kamu yang ingin bertanya atau berdiskusi, silahkan untuk meninggalkan pertanyaan dan masukan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan juga notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.